Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Anissa Ayuwandira. Al-Zahra. Alvin. Azma. Diana. Dodi Tisna. Egista Sari. Elvareta. Sakit. Geisha. Zauza. Johan. Hadir ya. Kaila. Keisha. Muhammad Takia. Maihila. Muhammad Ridho. Muhammad Aidil. Muhammad Gizwa. Muhammad Rasel. Muhammad Salman. Nadia. Naura. Nesya. Pradipta. Prayoga. Sakit. Rafael. Raisya Kida. Raisya Putri. Ryan. Reviana Trisa. Rido Atorik. Siti Nuraini. Tanisa. Berarti yang tidak hadir 2 orang ya, karena sakit. Kita doakan yang tidak hadir, semoga yang sakit cepat sembuh, bisa kembali lagi belajar bersama kalian. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, masih semangat dan harus tetap semangat karena kita akan belajar bahasa Indonesia yang tentunya kita akan mempelajari mengenai mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mungkin sedikit ice breaking terlebih dahulu ya di awal. Mungkin ganjilnya sudah pernah kita lakukan, menghitung dengan ganjil dan genap. Nah, boleh silakan berhitung terlebih dahulu, Rasel. Oke, semua sudah. Berarti petunjuknya kalau ganjil apa? Yes. Kalau genap? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 15. Siapa yang gak fokus? Takia. Oke, kita ulang ya sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2.
Oke, 3. Yes, 5. Yes, 10. Oke, 1. Yes, 2. Oke, 15. Yes. Yes, 14. Oke, 1. Yes, 2. Oke, 34. Oke, 15. Yes. Yes, 10. Oke, 32. Oke, 3. Yes, 5. Yes, 10. Oke, 3. Yes, 6. Oke, 8. Oke, 9. Yes, 12. Oke, 3. Yes, 6. Oke, 8. Oke, 3. Yes, 4. Oke, 5. Oke, 5. Oke. Oke. Oh. Oke, selesai. Di siapa namanya? Namanya siapa? Raisya Kida. Raisya. Oh, Raisya. Oke. Sudah. Kita kembali ke pembelajaran hari ini. Oke. Fokus semuanya. Tuh. Hari ini kita akan mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan di-scan barcode yang ada di hadapan kalian terlebih dahulu. Diisi, saya kasih waktu 5 menit ya. Boleh silakan dikeluarkan handphonenya. Yang sudah selesai mengerjakan prates ini, disimpan HP-nya kembali. Belum apa ya? Oh iya. Ada yang mengalami kendala? Aman. Oke. Aman, Nak? Baik, waktunya sudah selesai ya. Nah, silakan yang sudah mengerjakan prates disimpan kembali handphonenya atau gawainya. Kita akan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai apersepsi. Nah, di sini ada apa yang kamu ketahui dari materi sebelumnya. Sebelumnya kalian mempelajari materi apa? Kaidah kebahasaan, lalu struktur, ya. Jadi minggu kemarin kalian telah mempelajari terkait struktur kaidah kebahasaan dari novel sejarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan dilihat video motivasi ini. Jika ada yang ingin menyimpulkan, silakan disimpulkan. Nanti ibu beri bintang. Nah, bintangnya itu boleh kalian tulis nama kalian
dikumpulkan. Nanti ketika sudah mendapatkan bintang yang banyak, boleh ke saya. Nanti hadiahnya boleh memilih. Silakan diperhatikan ya. Baik, ya. Sudah selesai video motivasinya. Silakan, ada yang mau menyimpulkan terkait video motivasi, apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Boleh, silakan. Salman, ya duduk boleh. Ketika kita ingin mencapai sesuatu lebih mudah jika kita melakukannya dengan sama-sama. Beri tepuk tangan dulu untuk Salman. Ada yang ingin menambahkan kembali? Oke, Rasel, silakan. Mungkin untuk di akhir tadi kan buat mengganti dua pelanggan yang rusak ada yang bisa digantikan mungkin Ya. dengan sesuatu kita bisa berpikir untuk out of the box dalam artian yang mengenai sesuatu hal yang memang tidak bisa diraih dengan hal biasa tapi harus di luar dengan apa yang harus kita lakukan. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk Rasel. Ya kan? Jangan lupa yang sudah dapat bintang boleh diberi namanya. Jadi video motivasi tersebut mengajarkan tentang kerjasama. Ketika kerjasama itu dilakukan secara bersama dengan baik, berkelompok, maka suatu hal atau tujuan yang ingin dicapai pasti insya Allah akan tercapai. Ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada dua, yaitu melalui pengamatan materi dari Saindia atau PowerPoint. Kalian dapat menganalisis nilai-nilai dari novel sejarah yang dibaca dengan secara tepat. Lalu yang kedua, kalian dapat menganalisis atau mengaitkan nilai-nilai novel sejarah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini ada dua pokok materinya, yaitu menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Selanjutnya yaitu mengaitkan nilai-nilai novel sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah penilaian dari Ibu. Penilaian dari Ibu yaitu berbentuk assessment for learning. Nah, assessment for learning ini di mana penilaian yang dilakukan secara langsung pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, penilaiannya itu tadi yang di awal kalian mengerjakan prates. Lalu nanti ada LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian secara berkelompok. Selanjutnya ada assessment of learning, yaitu di akhir pembelajaran nanti kalian akan mengisi kembali pasca tes dari hasil pembelajaran kalian ini meningkat atau tidak. Baik, di sini saya mau tanya nih, apakah kamu pernah mendengar nilai-nilai dalam sejarah? Pernah. Apa sih yang kamu ketahui tentang novel nilai-nilai dari novel sejarah? Nilai-nilai yang terkandung? Iya, dalam novel sejarah. Oke, baik. Nah, coba silakan diperhatikan. Di sini ada pernyataan. Apakah pernyataan tersebut ini termasuk ke dalam nilai-nilai? Boleh silakan diperhatikan, diamati. Jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh disampaikan. Saya tidak lupa juga akan memberikan bintang kepada kalian yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh saya.
Baik, ada yang ingin memberikan pendapatnya atau pernyataannya mengenai pernyataan ini? Apakah ini termasuk ke dalam nilai-nilai dari novel sejarah? Ya, boleh. Silakan Naura. Iya, duduk saja boleh. Saya baca tentang Raja Wiraula di sini termasuk ke dalam nilai-nilai yaitu nilai moral, di mana berkat sifat dan kebiasaan darinya maka Raja Wiraula dihormati oleh rakyat dan raja-raja lain. Jadi teks tersebut termasuk nilai yang terkandung di dalam sejarah dan nilai moral. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Naura. Oke. Jadi tepat ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian yaitu Naura, ini itu termasuk ke dalam nilai-nilai, yaitu nilai moral tentunya. Nah, bisa dilihat dari kata penyayang kepada rakyat, setia, bijaksana. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari nilai moral. Bisa dipahami semuanya? Baik, kita berlanjut ke materi nilai-nilai dalam novel sejarah. Di sini ada 4, yaitu yang pertama nilai budaya. Kita akan membahas dari nilai budaya. Nah, nilai budaya ini adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat peradaban atau kebudayaan. Contohnya, ada yang ingin memberikan contoh? Coba, mungkin di buku paket ya, boleh dilihat buku paketnya. Ada yang memberikan contoh? Baik, misalnya nih contohnya cerita Sang Kuryang. Nah, itu tempat atau latarnya itu kan berada di daerah Pasundan atau daerah Sunda ya. Tentunya bahasa yang digunakan apa? Bahasa Sunda. Nah, itu termasuk ke dalam nilai budaya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari nilai budaya yaitu bahasa. Selanjutnya ada nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Jadi nilai moral ini ada hal-hal yang bisa diambil oleh kalian, misalkan tadi seperti raja yang bijaksana. Nah, kalian bisa mencontoh dari sifat-sifat raja tersebut seperti bijaksana, mempunyai rasa kasih sayang kepada masyarakat yang bagus gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, oke. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Selanjutnya yaitu ada nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber dari ketuhanan. Contoh, ada yang memberikan contoh? Coba silakan. Ayo. Ada yang mau memberikan contoh? Boleh, silakan. Cerita Wali Songo. Nah, ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Rasel. Jadi cukup bagus ya jawaban dari Rasel. Rasel mengatakan bahwa salah satu contohnya itu mengenai cerita Wali Songo. Nah, itu merupakan Wali Songo itu kan penyebar agama Islam ya. Nah, itu salah satu nilai agama yang bisa ada dalam cerita atau kisah dari sejarah atau novel sejarah. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Selanjutnya ada nilai sosial, yaitu yang berkaitan dengan tata pergaulan atau antar individu dalam masyarakat. Ada yang ingin memberikan contoh? Nilai sosial itu seperti apa sih? Boleh, siapa namanya? Salman. Ya. Ryan, boleh? Nilai sosial dalam bermasyarakat, misalnya kayak gotong royong, Terus? dan kerja. Oh iya, betul ya. Itu salah satu contoh, Bu. Tepuk tangan dulu untuk Ryan. Itu
contohnya tadi sudah teman kalian sebutkan bergotong royong, lalu apalagi Ryan? Bekerja sama. Nah, itu merupakan dari nilai sosial gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, selanjutnya ada contoh analisis nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Boleh kalian buka di halaman 38 ya. Nah, di situ kalian bisa dilihat di halaman maksudnya halaman 74 ya. Tadi tidak terlihat ya oleh Ibu. Nah, di situ ada perhatikan contoh kutipan novel berikut, yaitu mengenai, bisa dibaca, siapa ada bukunya? Boleh silakan. Di halaman 74. Ya. Juga sang adipati Tuhan kalian tidak menunggu Wilwaktika tidak bahas dari ketentuan yang adalah sang yang widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala besar kurang tepat jawaban itu kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang terganggu dari keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang menghindari kebenaran. Maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber kebenaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan keberjangannya tentang kebenaran dan keadilan yang diberikan dalam hak kehidupan manusia dan keadilan. Nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Pada manhaj ini, nilai tersebut masih berlaku. Seringkali kejahatan terjadi karena orang yang mengetahuinya tidak berani atau tidak peduli untuk menegakkan kebenaran. Bukankah orang yang seperti ini sama saja yang mendukung terjadinya kejahatan? Meskipun demikian, ada juga nilai yang dibatasi oleh wilayah geografi, waktu, dan agama. Ya, oke. Baik, terima kasih pada Ryan. Nah, itu kalian bisa dilihat di halaman 74 ya. Contoh dari analisis nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Di situ ada dari nilai budaya, lalu ada nilai moral. Nah, kita akan berlanjut ke LKPD, yaitu pengerjaan secara berkelompok. Silakan duduk secara berkelompok sesuai dengan tes diagnostik di awal kita pertemuan. Silakan duduk berkelompok, kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, dan seterusnya. Silakan diatur. Ayo silakan dipercepat untuk pembuatan kelompoknya.
Untuk kelompok 1 mana? Di mana kelompok 1? Baik. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Iya. Kelompok 4. Nah, kelompok 5. Kelompok 6. Baik. Semuanya silakan duduk secara berkelompok. Duduk di kelompok masing-masing. Oke, semuanya sudah tenang, sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah? Ya. Baik, duduknya ini sudah berkelompok. Coba Ibu mau tes untuk kelompok 1 mana? Ya, nama kelompoknya apa? Angklung. Kelompok 2? Nama kelompoknya apa? Apa? Merak. Ya. Kelompok 3? Wayang. Kelompok 4? Prasasti tulis. Untuk kelompok 5? Keris. Kelompok 6? Kecapi. Nah, jadi sebelumnya Ibu kan pernah menyampaikan ya untuk membuat kelompok secara yang ada unsur budayanya, terutama budaya dari Jawa Barat. Nah, masing-masing kelompok sudah mempunyai nama kelompok masing-masing, dimulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nah, baik, untuk pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini silakan diperhatikan. Jadi ada 2 kategori atau 2 materi yang akan Ibu berikan kepada kalian, dimulai dari kelompok 1 sampai 3 itu tentang materi sejarah Tangkuban Perahu. Untuk kelompok 4, 5, dan 6 mengenai materi Sikabayan. Nah, Ibu buat ini sesuai dengan hasil tes diagnostik di awal. Tes diagnostik kognitif tentunya, yaitu yang berdasarkan mengenai pengetahuan kalian. Nah, untuk tes tersebut juga sudah dilaksanakan ya oleh kalian sebelumnya di awal pembelajaran. Nah, kelompok ini juga Ibu buat sesuai dengan hasil tes diagnostik kognitif. Nah, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Nah, silakan memberikan nama kelompok. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Kelompok 6. Baik, untuk pengerjaannya bisa dipahami semuanya? Jadi di situ ada tabel. Tabel tersebut berisikan nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Nah, di situ kalian baca terlebih dahulu teksnya, baru kalian bisa mendapatkan apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian harus bisa mengaitkan cerita tersebut dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi ada 2 ya tugasnya, yaitu mencari nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Nah, nilai-nilai tersebut ada apa saja? Nilai moral. Ya, baik. Silakan dikerjakan secara kelompok. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silakan tanyakan pada Ibu. Silakan mulai dikerjakan. Boleh, silakan. Aman. Kelompok B. Kelompok berapa?
ya nak. Ada yang ingin disampaikan? Ya itu udah saja kenapa? Iya. Terus, iya betul. Jadi kamu kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan nilai moral seperti apa? Misalkan raja itu sangat bijaksana. Nah itu merupakan suatu contoh kalian bisa mencontoh kebijaksanaan dari raja tersebut. Terus kejujuran itu. Kaitan dengan kehidupan sehari-harinya sudah bisa. Iya betul. Nilai sosialnya apa di situ ada? Sosial sama nilai budaya itu sama dulu. Karena kan di Amerika itu budayanya itu gotong royong. Iya. Jadi sosial sama budaya yang dari generasi kami itu sama. Jadi makanya tadi pas agak juga termasuk. Tadi kenapa tidak disambung? Tapi memang sih berkaitan sosial sama budaya karena kan budaya kita itu kan gotong royong. Nah gitu. Jadi budaya. Nah ya betul. Apalagi dia itu apa ya suatu maskotnya orang Sunda gitu. Nah. Nanti lain kali kalau misalkan memang kurang seret atau jawabannya tidak merasa terpuaskan, boleh tadi disambung. Kenapa kaki? Jangan coy-coy. Cair duluan Sini, pokoknya sini. Ini bukan siapa? Saya bu. Jangan main HP, simpen HP-nya. Nanti saya balikin namanya siapa, Dodi. Oh, saya ingat. Nanti langsung direndam aja nak. Oh iya, jangan gitu. Jangan ya, jangan kayak gituan ya nak. Udah sampai mana ini? Kelompok 6? Nggak tahu tadi. Oh iya. Ini ya, nanti kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalkan ini apa? Baca. Ini apa? Ketika Maaf. ini tinggal di Di apa? saya mau nanya Yang mana? jadi Enggak. kan tadi kan ini Bu ya nilai budaya kan tadi kan nggak ada ya. Iya. Jadi kayak boleh kan nama daerah gitu ya. Iya. Boleh ya. Tapi sejauh ini untuk kaitkan dengan kehidupan sehari-hari aman ya? Masih Bu. Ini sudah sampai mana? Oke, berarti tidak ada kendala ya?
kalau memang apa namanya ada percakapan yang mengarah ke bahasa Sunda itu bisa masuk ke nilai budaya. Nggak ada tahu. Nggak ada namanya apa. Ya sudah gitu. Tapi kalau di dulu kan cuma nama, sekarang kan nih bahasa. Nggak ada ya? Boleh, silakan aja menurut pendapat kalian masing-masing. Jadi gimana bisa nggak? Itu belum pada selesai deh kayaknya. Belum pada selesai. Kelompok 3 aman? Ya aman, aman. Duduknya berdua ya, nggak ada kursi lagi kan? Ini kelompok berapa? Kelompok 6, silakan boleh bergabung ngomongnya. Kalau nggak duduk di situ aja nggak? Iya, harusnya duduk di sini aja, jadi nggak berdua-dua gitu dulu. Biar nyaman ya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Sudah 15 menit berjalan. Mungkin ada kelompok yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu. Kelompok mana dulu nih? Ini dulu aja kali ya, yang jalannya lebih enak gitu. Silakan kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya apa, Nak? Wayang. Wayang. Oke. Silakan diperhatikan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berisikan anggota yang pertama ada Nadia, kemudian ada Kanisa, kemudian ada Johan, ada Prita, Kayan, dan saya sendiri Maman. Ingin mempresentasikan terkait LKPD yang sudah kami kerjakan, yaitu teks tentang kandungan pramudia pada Jadi kita mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah. Yang pertama ada nilai sosial yaitu yang terdapat dalam bangsa Parau, salah satunya budaya yang tidak sombong pada masyarakat dan juga tidak membedakan kasta dengan orang lain. Contoh dalam kaitan kehidupan sehari-hari yaitu tidak melakukan diskriminasi terhadap masyarakat lain, menyetarakan semua umat manusia, tidak memandang suku, agama, budaya, ras, dan lalu ada nilai ketuhanan, yaitu nilai agama manusia diharuskan untuk bersifat jujur karena kejujuran adalah hal yang sangat berarti dari cerita yang disampaikan. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari contohnya adalah tidak menyontek, tidak korupsi, tidak membohongi orang tua. Selanjutnya ada nilai budaya yang berisi nilai budaya yang terkandung adalah penghormatan terhadap alam dan leluhur. Hal ini dibuktikan tentunya gunung Katulampa Tahu dan Danau Bandung sebagai akibat dari kemarahan Sang Hyang yang gagal menikahi Dayang Putri. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah menghormati adat istiadat tempat. Yang terakhir ada nilai moral.
dari hal yang terdapat pada kemudian diantaranya adalah taat dan patuh terhadap guru, berani dan pantang menyerah dalam melaksanakan tugas dan mengajar kita, kuat dan tidak pernah terjadi. Selain itu, kemudian masih tidak bisa dalam mengambil keputusan menggunakan pengawasan yang baik, dan juga kemudian keras kepala tidak menganggap bahwa dari segi adalah segi berbeda. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari, nilai moral yaitu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Sebelum itu, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan apa yang Dipresentasikan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Baik, silakan selanjutnya siapa lagi? Kelompok 1, 2 ya. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok merah ingin mempresentasikan mengenai nilai-nilai yang terdapat di novel sejarah dari cerita Tangkuban Perahu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Fitri Nurani. Saya Tila Ida. Saya memahami. Pertama itu ada nilai moral dan jawabannya itu terlihat pada sikap daya budi yang tentu dalam menepati janji yang telah diberikannya, yang bersedia menikah dengan siapapun yang mengambil dengan yang ternyata adalah selingkuhan. Yang pelajaran itu dapat dipetik betapa pahit akibat yang akan ditangguhnya harus menepati janji. Lalu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu, kita sudah berjanji untuk memberikan barang yang kita punya, maka kita harus memberikannya sesuai kesepakatan yang Kedua ada nilai-nilai. Di nilai-nilai ini ada terlihat pada bahasa dan penggambaran pakaian yang digunakan, yaitu masih menggunakan bahasa dan pakaian itu masih menggunakan dalam kata sendiri, dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah menggunakan bahasa daerah dengan percakapan sehari-hari. kita harus mengetahui atau menjalankan batas sosial yang telah ditetapkan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang terakhir adalah nilai ketuhanan atau religi. Di dalam agama, ibu dan anak adalah haram dinikahi atau menjadi mahramnya. Maka apabila melakukan pernikahan di antara keduanya, pernikahan tersebut tidak sah. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan melakukan hal yang diharamkan oleh agama sebenarnya berzina. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Saya terima kasih dan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan pendapatnya? Cukup? Ya, baik. Cukup? Silakan. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4, silakan maju. Baik, mohon perhatian semuanya. Silakan memperhatikan temannya yang sedang presentasi.
kelompok kali ini cukup berbeda ya dengan kelompok sebelumnya, yaitu mengenai materi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Prasasti Batu Tulis. Sebelumnya perkenalkan saya Lawan Jatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah yaitu sejarah. Yang pertama, nilai moral dari cerita sejarah ini terdapat itu Handphonenya. kita harusnya bisa berperan dan melakukan itu. Apabila kita tidak melakukan, maka kita tidak akan bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan kita. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yaitu misalnya mengenai cita-cita tetapi tidak akan tidak ada usaha atau pengorbanan, maka cita-cita tersebut tidak akan muncul. Kenapa? Berarti menanggapi aja ya nanti ya. Oke. Ditambahin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Selanjutnya kelompok berapa ini? 5. Silakan maju ke depan, kelompok 5. Mohon perhatian semuanya ya. Nanti setelah kelompok 5 maju ke depan untuk presentasi, nanti ada beberapa kelompok yang mungkin tidak presentasi karena jawabannya mungkin ada yang sama atau ingin menanggapi ya, seperti kelompok 1. Nanti kita akan mengevaluasi dari hasil presentasi kalian. Silakan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk teman-teman, silakan memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Lalu yang lain ada nilai kekurangan atau revisi, yaitu Surabaya seringkali digambarkan sebagai posisi sederhana dan tidak tergoda oleh kekayaan pengetahuan. Dan hidupnya yang sederhana ini sejalan dengan ajaran agama yang mengajarkan pentingnya mengendalikan nafsu duniawi dan kehidupan sederhana. Dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yaitu bersikap sederhana, bertanggung jawab dan amanah.
Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok berapa tadi yang sudah maju? Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5 ya. Nah, untuk kelompok 1 mungkin ada yang ingin menambahkan mengenai materi dari sejarah Tangkuban Perahu? Boleh, silakan kelompok 1. Mungkin ada beberapa yang berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, jadi ditambahkan oleh kelompok 1. Boleh berdiri, Alvin. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tadi disampaikan beberapa ada perbedaan ya mengenai jawaban dari kelompok 1. Ada tambahan yang cukup bagus ya dari kelompok 1 terkait nilai moral, budaya, agama, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ingin menambahkan kembali? Boleh? Silakan kelompok 4 ya. Ya, sama-sama beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi berarti kelompok 4 ini bisa sadar ya akan sedikit merevisi ya dari kelompok 5 mengenai nilai sosial itu, yaitu maksudnya gotong royong bukan ke budaya. Jadi terima kasih untuk kelompok 4 ya sudah merevisi. Untuk kelompok 5 mungkin diperbaiki lagi. Jadi nilai gotong royong itu masuknya ke dalam nilai sosial gitu. Nah, mungkin ada kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya, sadar akan sedikit ya kesalahan dari temannya, mungkin bisa diberikan. Nah, berikan bintang untuk kelompok 4. Mungkin selanjutnya ya, terakhir untuk kelompok 6. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Silakan maju ke depan. Ayo kelompok 6, silakan. Ya, boleh di situ aja. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Cukup bagus ya diskusi kali ini terkait dari nilai-nilai novel sejarah. Kalian juga telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Ada berapa? Ada 4. Ada apa saja? Ya. Jadi tadi sudah kalian pelajari atau kalian diskusikan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Kalian juga sudah mempresentasikan. Tadi sudah beberapa, ada yang menambahkan, ada yang menyanggah. Nah, bagus sekali ya diskusi kita kali ini. Mungkin ada yang ingin mengisi TTS ini. Tapi sebelum mengisi TTS, mungkin saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu agar kalian bisa menjawab TTS tersebut. Nanti ketika sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya, boleh mengisi TTS lalu dapat bintang dari saya. Bisa dipahami semuanya? Baik, silakan diperhatikan, didengarkan. Sebutkan struktur dari novel sejarah.
Ada apa saja? Ada 6 orientasi, memahami peristiwa, memicu konflik, ada solusi pada. Oke, bagus Salman. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk Salman. Boleh diisi TTS. Sudah? 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 Jadi semuanya diisi. Boleh kalau tahu. Saya kasih Oh ya. Ini budaya. itu kelebihan. Ya. Oke. Oke, sudah? Ya. Oke. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk Salman. Cukup baik ya diskusi kita kali ini. Tadi juga teman kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya, lalu mengisi TTS yang ada di depan terkait novel, nilai-nilai novel sejarah. Nah, kalian boleh mengisi kembali prates, pasca tes maksud Ibu. Apa namanya? Boleh dibantu Nak? Saya. Sudah? Baik, terima kasih ya Salman. Sudah bisa terlihat semuanya? Silakan keluarkan HP-nya masing-masing untuk men-scan scan barcode dari pasca tes ini. Kalian kerjakan dengan waktu 3 menit. Jika sudah, handphonenya boleh disimpan kembali. Aman? Kelompok 4 aman? Ayo. Aman kelompok 5? Ya. Kelompok 6 aman? Taki? Handphonenya sudah tadi di-scan? Sorry ya, maaf ya.
bisa semuanya di scan itu tadi aman. Lagi dikirim. Coba. Keluar skornya langsung. Bisa lihat nilainya. Soalnya harus dilihat kok. Emang ya? Oh, berarti nanti bisa kan? Nah. Oh enggak, yang salah-salah tuh nama-nama. Baik, waktunya sudah selesai ya untuk mengerjakan pasca tes ini. Oke, handphonenya silakan disimpan kembali. Tolong perhatikan kembali pada saya. Oke. Selanjutnya ada simpulan. Mungkin simpulan ada yang ingin memberikan apa sih pembelajaran kita kali ini? Boleh, Rasel, silakan. Berdiri saja, boleh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Rakel. Oke, mungkin ada lagi yang ingin menambahkan simpulan hari ini? Apa? Ada yang ingin menambahkan? Oke, kita beri bintang dulu untuk Rakel. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Nah, mungkin dari Ibu simpulan hari ini, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah, seperti ada nilai moral, nilai budaya, lalu ada nilai agama dan sosial. Selain itu, kita juga harus bisa mengaitkan nilai-nilai tersebut ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalkan nilai agama. Tadi sudah disampaikan beberapa kelompok menyampaikan bahwa tadi ada cerita sang kuryang yang ingin menikahi ibunya. Nah, itu dalam agama itu tidak boleh ya. Mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, memang dalam agama itu melarang yang adanya pernikahan antar sedarah. Nah, itu merupakan kaitan dari kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu bisa juga mengaitkan dengan nilai moral. Tadi disampaikan bahwa nilai moral si Kabayan apa? Contohnya? Pemalas. Ya, pengorbanan. Nah, jadi bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kita sebagai manusia atau orang yang bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu maksudnya jangan jadi orang yang pemalas atau ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, kita harus terus berusaha dan mau mencapai tujuan tersebut, karena orang sukses itu berawal dari usaha-usaha kecilnya sampai dia naik ke atas itu menjadi orang yang sukses itu karena dari hal-hal kecil. Kalian jangan menyepelekan hal-hal kecil, karena hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi besar ketika kalian bersungguh-sungguh menjalankan tujuan kalian masing-masing gitu. Mungkin itu simpulan dari Ibu ya terkait pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang untuk pembelajaran hari ini? Masih semangat? Kita mau ice breaking boleh? Boleh. Ice breakingnya beda dari sebelumnya. Ice breakingnya ini dari saya. Ingat nama sama tepukan. Oke? Sudah pernah kan sebelumnya? Konsentrasi dimulai. Saya Zahra Naura. Saya Naura Salman. Saya Salman Askal.
akhir pembelajaran walaupun di jam terakhir ya. Terima kasih untuk 12 MIPA 6 untuk pembelajaran hari ini terkait mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Mungkin duduknya bisa kembali semula. Oke. Oh iya. Silakan. Oke, perhatian. Halo. Hai, hai. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Untuk LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu. Ya. Baik, semuanya silakan duduk. Halo. Hai, hai. Ada yang masih semangat, ada yang sudah lemes ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit pernyataan dari Ibu, yaitu mengenai pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Selain itu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari teks editorial. Silakan dipelajari materi yang akan kita lakukan di pertemuan esok hari. Untuk 12 MIPA 6 di akhir pembelajaran hari ini silakan disiapkan duduk dengan rapi, lalu dipimpin doanya. Silakan untuk menutup pembelajaran hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ibu mohon maaf ya bila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bermakna, dan selain itu bisa kalian implementasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai pembelajaran hari ini tidak kalian gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat begitu. Tadi juga kan kalian sudah mempelajari nilai-nilai. Nah, nilai-nilai tersebut harus kalian tanamkan dalam hati kalian. Kalian harus bisa menjadi orang-orang yang mempunyai positif ketika kalian di akhir pembelajaran ini harus bisa memahami apa dari hasil pembelajaran hari ini. Ya, mengimplementasikan. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.